Nah, kalau melihat dari sejarahnya, ya, melihat dari kebiasaannya, teman-teman dari FIB itu mereka bermain di PKM RSH, ya, kemudian di PKMK Kewirausahaan, kemudian di PKM Pengabdian kepada Masyarakat, untuk kita bisa mengetahui seluk-beluk gitu ya, atau menyusun strategi bagaimana caranya menyusun program kreativitas mahasiswa dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dewan Reviewer atau para reviewer. Teman-teman wajib, ya, tidak ada kata atau tidak ada pilihan lain, ya, teman-teman wajib membaca buku pedoman PKM terakhir. Kemudian proposal itu harus kreatif, ya, harus kreatif dan inovatif. Ya, ini yang kemudian perlu dilatih teman-teman untuk memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif. Dengan apa ya? Dengan banyak berdiskusi, baik diskusi dengan teman sejawat, ya, teman-teman mahasiswa, maupun diskusi dengan dosen. Proposal PKM 2021 dan 2022, saya yakin konsep pelaksanaannya mungkin masih sama karena suasananya, ya, masih suasana pandemi, ya. Jadi ada yang namanya konsep blended, ya, atau kombinasi antara kegiatan yang dilakukan secara virtual, secara digital, dan secara online, ya. Virtual, digital, online, dan luring, gitu ya, luar jaringan. Dan ada catatannya, untuk luar jaringan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Latar belakang tidak boleh terlalu panjang karena ada batasan batasan maksimal halaman untuk proposal. Nanti teman-teman bisa lihat di buku pedoman. Karena nanti ada porsi juga untuk bab-bab yang lainnya. Nah, yang harus ada di latar belakang, ya, terkait dengan bagaimana kalian mengidentifikasi permasalahan. Tema yang kami angkat untuk Highcare kali ini tidak jauh dari permasalahan kegiatan kita sehari-hari, yaitu Prevent Toxic Productivity. Mereka terus-terusan belajar, terus-terusan produktif, tapi kok kesannya lama-lama, kayaknya aku tuh butuh istirahat, tapi nggak bisa istirahat gitu. Jadinya oleh karena itu kita memilih tema Toxic Productivity. Semua sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, teman-teman, buat diri kita sendiri dan mungkin juga nggak baik buat orang lain gitu. Nah, produktivitas itu adalah menghasilkan sesuatu kan, produktivitas gitu. Tapi ketika kita memforsir atau memaksa diri kita untuk terus-terus menghasilkan sesuatu tanpa tahu batas kuantitas kita sampai mana, ya akibatnya kita malah konsumtif atau mengkonsumsi diri kita sendiri gitu. Jadi kita malah meminum racun, memberikan racun, menyiksa diri kita sendiri gitu. Gimana kita memaksakan perilaku kita terus-menerus, ya akhirnya kita jadi keluar dari kapasitas kita gitu. Misalkan beban yang kita tanggung dan tanggung jawab yang kita bawa itu melebihi kapasitas yang kita tahu. Kita udah kenal sama diri kita sendiri gitu kan. Nah, akibatnya kita terkena stres, dan kalau misalkan stres itu kita alami secara berkelanjutan, ya akibatnya itu bisa jadi kronis atau berkepanjangan gitu. Productivity yang kita lakukan itu cuman bakal bertahan sebentar. Misalkan kalian 3 hari bisa tuh nggak tidur ngerjain tugas, nggak tidur organisasi, ngerjain proker dan segala macam. Tapi lihat aja ntar besok paling kalian tepar gitu karena sakit, atau karena kalian tuh bener-bener kayak jenuh, terus kalian jadi males ngebalesin chat, yang ada malah kerja kalian gak efektif, kalian dicariin, kalian hilang, kayak gitu. Nah, jadi semua yang teman-teman lakuin dengan nyiksa diri teman-teman sendiri itu nggak akan berlangsung lama, karena ya efeknya itu nggak baik ke diri kita gitu, dan itu malah semakin menyakiti diri kita sendiri. Durasi penampilan kami Shibai maksimal 10 menit per peserta, terhitung dari persiapan, perkenalan diri, hingga selesai tampil. Panitia akan memberitahukan sisa waktu peserta melalui chatroom, sehingga peserta yang tampil diharapkan membuka chatroom. Baik, sekiranya itulah mengenai tata tertib yang telah dijelaskan. Para peserta lomba diharapkan sudah memahami
teknis dan tata tertib lomba kami Shibai. Dan dengan telah dibacanya tata tertib tersebut, untuk itu marilah kita mulai untuk perlombaan kami Shibai pada kali ini. 軽いつづらをもらって帰り開いてみたら出たわ金銀三もの宝物。おじいさんは竹を切ってみました。すると中には小さな女の子が座っていたのです。なんてかわいい子でしょう。おばあさんがびっくりして叫びます。この子を連れて帰りましょう。5人の貴公子は素敵な贈り物を差し出しました。ふわふわした真っ赤な毛皮、つるつるのお茶碗、キラキラ輝く真珠の木。どれも素晴らしいものばかりでしたが、かぐや姫は、私は誰とも結婚しませんと言い、見向きもしませんでした。 Oke. Ini keren. Jadi tuh dia kalau dari sesi segi aspek fotografi ini tuh termasuk simpel, cuma dia tuh berhasil bikin foto dia yang simpel itu bikin lebih dramatis dengan pose dia yang nengok ke atas, terus dengan tambahan karena dia ini kan Sub-Zero itu powernya S ya, jadi dia bawain SS gitu, dan menurut aku detail kostumnya itu juga cakep. Aku apresiasi sih, niat banget sampai ke air terjun. Kayak seperti kita tahu kalau misalnya tempat-tempat kayak gini kan aksesnya nggak gampang kan, belum tentu gampang, mungkin perjalanannya nggak mulus segala macam gitu kan. Tapi ya itu sih keren banget sih, dia niat kayak gitu kan. Terus habis itu juga dari segi kostum bagus, posenya juga lumayan bagus sih, karena emang